Selamat siang, jemaat Tuhan. Bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita sampai di dalam Yeremia pasal yang ke-14. Kita akan bahas dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, dan juga nanti dilanjutkan di dalam pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kita akan berdoa terlebih dahulu mohon hikmat pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Kembali Tuhan berikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan, khususnya pada pendalaman Alkitab di dalam kitab Yeremia yang akan kami baca dan kami renungkan pada siang hari ini. Mohon hikmat penyertaan belum menyertai kami, sehingga kami bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh dalam berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini di dalam Yeremia pasalnya yang ke-14. Kita akan merenungkan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Kita bisa melihat bahwa ayatnya yang ke-14, pasal yang ke-14 ini berbicara tentang mengenai musim kering, dan kita melihat juga nanti di dalam pasalnya yang ke-15 ini saling berkaitan ya. Keduanya membahas kekeringan yang mengerikan yang melanda umat Tuhan saat itu. Sebuah hal yang saling berkaitan sekali lagi dalam pasalnya yang ke-14 dan pasalnya yang ke-15, keduanya membahas kekeringan yang mengerikan yang dialami oleh umat Tuhan saat itu. Nah, di sini kita melihat lagi ucapan pribadi Yeremia, ya, bagaimana Tuhan telah membawa umatnya ke tanah yang penuh berkat, ya, di dalam Ulangan pasal 8 sampai dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-7, bagaimana Tuhan membawa mereka dan ke satu negeri yang dikatakan negeri yang penuh berkat. Bagaimana mereka akan menikmati berkat itu ketika mereka menjadi taat kepada Tuhan. Namun kita melihat di dalam perjalanannya bagaimana umat Tuhan itu tidak taat terhadap perintah Tuhan, ya, sehingga itulah yang menjelaskan mengapa tanah itu dikatakan tampak tandus, karena kekeringan yang tentangnya firman Tuhan dinyatakan kepada Yeremia. Kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, di sana dikatakan firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Nah, kita boleh melihat satu hal yang dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Dikatakan tanah itu, tentunya tanah itu bergantung pada hujan dari langit, ya. Apakah hujan akan turun atau tidak? Sekali lagi dikatakan bergantung pada kesetiaan mereka kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 10 sampai ayat yang ke-15, kita melihat juga di dalam pasal 28 ayat 23 sampai 24, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 35. Di sana dinyatakan ya tentang berkat dan kutuk juga ya. Ketika mereka taat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu dinyatakan kepada mereka. Dan ketika mereka tidak taat, yang terjadi bukan berkat yang mereka terima. Yang mereka terima adalah suatu hal yang tidak baik. Nah, singkatnya, Yeremia menunjukkan di dalam ayat-ayat berikut dampak dari kekeringan terhadap kota, terhadap tanah, terhadap orang kaya, terhadap orang miskin, terhadap semua binatang dan juga manusia. Jadinya tidak ada yang luput dari dampak kekeringan yang terjadi saat itu, ya. Dan itu menunjukkan bagaimana semua kemakmuran, semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan, yang Tuhan boleh berikan kepada mereka itu telah lenyap. Ya, di sana yang terjadi adanya kesedihan di Yehuda, ya. Di dalam pas ayat yang kedua kita bisa melihat, di sana dikatakan ayat yang kedua, bagaimana Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih, ya.
Pintu-pintu gerbang yang dulunya terdapat banyak orang di sana, Bapak Ibu ya, untuk berdagang, juga merupakan tempat di mana keadilan ditegakkan. Sekarang tidak ada lagi. Ya, seolah-olah memberikan gambaran tentang sebuah kesengsaraan, gambaran tentang penderitaan. Sekarang orang-orang yang biasa ada di sana tidak tahu lagi harus berkata apa. Mereka tidak melihat harapan untuk memperbaiki situasi dan keadaan yang terjadi saat itu, yaitu mereka dilanda oleh kekeringan. Ya, mereka duduk di tanah di dalam duka, mereka meratap, mereka menjadi bingung mengapa situasi dan kondisi yang mereka alami ini begitu mengerikan gitu ya, begitu membuat mereka menderita. Tidak hanya manusia, juga dikatakan hewan-hewan, binatang-binatang, bahkan tumbuhan juga ya mengalami dampak dari kekeringan tersebut. Dan kita bisa melihat jeritan ataupun permohonan Yerusalem terdengar. Mereka memohon turunnya hujan dikatakan. Namun kita bisa melihat permohonan mereka bukanlah ungkapan dari pertobatan, bukanlah sebuah ungkapan bahwa mereka menyesali akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak melihat bahwa kekeringan terjadi, yang terjadi ini merupakan akibat dari dosa dan pelanggaran mereka. Ya, mereka tidak menyadari akan hal itu. Sehingga mereka memohon kepada Tuhan, mereka menjerit di dalam setiap penderitaan dan hal yang terjadi saat itu bukan karena apa? Bukan karena ungkapan pertobatan mereka atas dosa-dosa mereka dan bukan permohonan kepada Tuhan untuk pengampunan. Ya, yang ada hanyalah tangisan. Karena apa? Karena situasi dan kondisi. Karena keadaan kehausan dan kelaparan yang melanda saat itu. Kekeringan dan juga kekurangan air mencerminkan kekeringan jiwa mereka. Ya, jadi sebuah gambaran akan uh, kekeringan yang terjadi atas jiwa mereka. Bagaimana mereka sungguh-sungguh tidak menyadari, mereka sungguh-sungguh tidak peka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat itu adalah akibat dari dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Sehingga ketika mereka memohon agar Tuhan boleh menurunkan hujan tanpa sungguh-sungguh menghayati bahwa mereka perlu pertobatan, mereka perlu pengampunan Tuhan. Ini menggambarkan sekali lagi kekeringan di dalam jiwa mereka. Ya, bagaimana mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Dan karena itu bukan hanya tubuh mereka, tetapi jiwa mereka juga menjadi merana. Bahkan dikatakan para bangsawan, orang-orang terhormat, tidak memiliki kedudukan apapun dalam hal mengambil air dari sumur. Mereka ya sungguh-sungguh tidak mempunyai kuasa gitu ya. Mereka tidak mempunyai daya untuk apa? Untuk dapat mengusahakan air yang menjadi satu kebutuhan yang penting di dalam kehidupan manusia saat itu ya. Karena memang tidak ada air. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, di situ dinyatakan bahwa para pembesar-pembesar menyuruh pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pelayan-pelayan yang diperintahkan oleh pembesar-pembesar tadi untuk mencari air. Dikatakan apa? Pelayan-pelayan itu kembali tanpa hasil dengan kendi yang kosong dan dalam keadaan putus asa. Ya, para pembesar-pembesar tadi Bapak Ibu, mereka mempunyai kuasa untuk memerintah bawahannya, tetapi mereka tidak dapat memerintahkan Tuhan untuk memberi air kepada mereka. Karena apa dikatakan? Karena hujan memang tidak turun, yang mengakibatkan tanah menjadi retak, tanah menjadi kering, dan yang ada adalah air itu tidak bisa ya dihasilkan, air itu tidak bisa mereka dapati. Apa yang dikatakan dalam ayat yang keempat, pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada di negeri.
Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Maka sudah pasti Bapak Ibu tidak ada panen tentunya. Yang biasanya petani itu panen pada musim panen, tetapi di sini dikatakan akibat kekeringan, para petani juga sudah kehabisan akal gitu ya. Mereka begitu mengusahakan akan ada air yang mengairi sawah mereka, yang mengairi kebun mereka, tetapi usaha itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena memang tidak ada air, karena kekeringan, karena hujan tidak turun yang mengakibatkan kekeringan, dan dikatakan hewan-hewan di ladang juga menderita kekeringan. Bapak Ibu tidak ada apa namanya itu, tidak ada panen yang dihasilkan dari apa yang mereka usahakan ketika mereka menanam padi ataupun yang lainnya. Dan juga dikatakan bahkan hewan-hewan di padang juga menderita kekeringan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana rusa betina yang dikenal karena perhatiannya terhadap anak-anaknya meninggalkannya sebelum anak-anaknya tumbuh dewasa dan dapat hidup sendiri. Ayat yang kelima di sana dinyatakan, bahkan dikatakan ayat yang kelima, bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir sebab tidak ada rumput muda. Nah, betapa Bapak Ibu satu keadaan yang tragis gitu ya, satu keadaan yang memang mencekam, satu keadaan yang memang itu menjadi sebuah penderitaan, tidak hanya bagi manusia, juga bagi binatang-binatang ya. Bagaimana akibat kekeringan, tidak adanya panen, tetapi juga bahkan rumput-rumput itu menjadi kering, tidak ada ya, untuk apa? Untuk makanan para binatang yang hidup. Dikatakan bahkan rusa betina di padang yang terkenal Bapak Ibu, dia itu adalah binatang yang perhatian terhadap anak-anaknya, tetapi oleh karena tidak ada rumput muda yang menjadi makanan bagi anak-anaknya, dikatakan apa? Rusa betina itu meninggalkan anaknya ya. Dikatakan juga bahkan keledai liar yang terbiasa dengan kehidupan di padang gurun yang keras dan kering tidak dapat bernafas lagi. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan apa? Ayat yang ke-6 saya bacakan. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-ngap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Ya, keledai liar. Mereka yang terbiasa dengan keadaan ataupun kehidupan di padang gurun yang keras dan kering, kekeringan yang dialami pada saat itu Bapak Ibu, sungguh-sungguh mereka tidak dapat bertahan untuk hidup. Mereka juga tidak dapat melihat apapun lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dimakan. Kekuatan mereka telah habis dikatakan ya. Hewan-hewan ikut menanggung akibat dari apa? Dari ketidaksetiaan umat Tuhan. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kondisi seperti ini pun tidak membuat umat Tuhan sadar dan mereka datang kepada Tuhan untuk berbalik dari kehidupan mereka yang berdosa, dari kehidupan mereka yang memberontak, dari kehidupan mereka yang menolak Tuhan, yang tidak mendengar akan firman Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Kejadian ataupun peristiwa ini tidak membuat mereka peka untuk kembali kepada Tuhan, tidak ya. Sehingga kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ini merupakan sebuah pengakuan yang dinyatakan gitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena kita bisa melihat bagaimana Nabi Yeremia mengakui dosa-dosa umat Tuhan dan menjadikan dirinya sendiri satu dengan mereka. Dia menjadi wakil dari orang-orang Israel, dari umat Tuhan, untuk berbicara tentang kesalahan-kesalahan, tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh Israel, yang dilakukan oleh umat Tuhan. Ya, bagaimana Yeremia tampil, dia berdiri menjadi perwakilan orang-orang Israel, umat Tuhan, tentang apa? Tentang kesalahan, tentang dosa yang mereka lakukan. Kita bisa melihat ayat yang ke-7 dikatakan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan.
oleh karena namamu, sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepada. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, perhatikan bagaimana Yeremia tidak mengucapkan pengakuannya dengan suara keras di hadapan umat Tuhan, ya. Tetapi dia memohon kepada Tuhan sambil mengaku bahwa mereka termasuk dirinya telah berdosa terhadap Tuhan dengan banyaknya dosa, dengan banyaknya pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Satu-satunya harapan terhadap musibah, terhadap peristiwa dan bencana yang mereka alami adalah Tuhan, bukan pada kekuatan manusia, bukan kepada kemampuan manusia mengusahakan sesuatu. Satu-satunya harapan di tengah-tengah kekeringan yang mereka alami, satu-satunya harapan yang menjadi jawaban di tengah musibah dan bencana yang mereka alami adalah, dan satu-satunya itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah harapan Israel. Ini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan, ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Tapi bukan terkasih dalam Tuhan, Yeremia, ya, dia berbicara tentang Tuhan sebagai harapan. Ya, Yeremia berbicara menyatakan bahwa Tuhan itu satu-satunya harapan di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah peristiwa yang mereka alami saat itu. Dan bagaimana Yeremia juga berbicara tentang Tuhan sebagai kepercayaan bagi umatnya. Hanya Tuhanlah juru selamat mereka pada waktu kesusahan. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong mereka di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka untuk mengusahakan jalan keluar. Ya, hanya Tuhanlah yang satu-satunya yang mampu menolong mereka. Seperti juga yang telah ya ditujukan di dalam kitab Habakuk, ya, Habakuk pasal 3 ayatnya ke-16, yang boleh menyatakan bahwa Tuhan satu-satunya penolong, ya, Tuhan satu-satunya harapan, Tuhan satu-satunya sumber pertolongan pada waktu kesesakan, pada waktu kesusahan, pada waktu hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, ketika manusia tidak berdaya, ya, untuk melakukan segala sesuatu, dikatakan bahwa Tuhan satu-satunya penolong. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, Yeremia ya bertanya, dia katakan, mengapa Tuhan berperilaku seperti orang asing atau pengembara, yakni seperti seorang yang hanya mengunjungi negeri itu pada waktu yang singkat saja, untuk waktu yang begitu singkat saja. Ya, Yeremia ingin Tuhan datang kepada mereka dan juga tinggal bersama dengan mereka. Tetapi yang Yeremia rasakan adalah bagaimana seolah-olah Tuhan itu menjauh, ya, menjauh dari mereka, menjauh dari umat Tuhan. Tuhan itu seolah-olah tidak mau berlama-lama dengan umat Tuhan. Tuhan tidak mau mendekat kepada umatnya. Sehingga Yeremia membuat permohonan yang mendesak kepada Tuhan agar tidak berdiri di sampingnya sebagai orang yang tidak tahu bagaimana menghadapi situasi dan kondisi yang dialami saat itu. Atau seperti seorang pahlawan yang tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan. Ya, di dalam ayat 9, Bapak Ibu, kita bisa melihat di sana dikatakan, ayat yang ke-9, mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong, seperti tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Bapak Ibu, ini sebuah seruan yang dinyatakan oleh Yeremia. Ya, yang melihat Tuhan seolah-olah tidak bertindak, yang melihat Tuhan seolah-olah tidak melakukan segala sesuatu. Ibaratnya dia memberikan sebuah gambaran seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Ya, sehingga dia katakan, Tuhan, jangan tinggalkan kami. Disinilah Yeremia, ya, juga seperti para murid yang juga di dalam rasa putus asa mereka,
mencela Tuhan karena mereka tidak, karena apa? Karena tidak memperhatikan kesusahan mereka, seperti di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-38, ya. Ketika mereka seolah-olah mereka melihat bagaimana Tuhan tidak memperhatikan apa yang menjadi kesusahan. Tuhan tidak memperhatikan apa yang menjadi situasi dan kondisi yang sedang mereka alami saat itu. Nah, seperti yang dilakukan Yeremia, para murid berseru kepada Tuhan Yesus, ya. Dan di sini kita bisa melihat baik Yeremia maupun para murid tidak melakukannya dengan sia-sia. Karena apa? Karena ketika Yeremia memohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, dan kenyataannya bahwa mereka dipanggil dengan namanya. Dia memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi umatnya demi namanya, ya. Dan sekalipun Tuhan harus meninggalkan mereka karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak dapat meninggalkan mereka demi namanya, ya. Dengan ini Yeremia boleh mengandalkan kasih karunia dan janji-janji tanpa syarat. Bagi kita Bapak Ibu, memang benar bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dan menjadi doa kita di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita tidak menyimpang darinya. Kita boleh tetap tinggal bersama dengan Dia, dan Dia tinggal bersama dengan kita. Namun, jika sekalipun kita telah kehilangan semua hak untuk tinggal bersama dengannya, kita hanya dapat mengandalkan, dikatakan, kasih karunia Tuhan saja, dan janji-janjinya tanpa syarat di dalam Kristus, ya. Karena di dalam Kristus kita boleh melihat kekayaan kasih karunia yang dinyatakan kepada setiap kita tanpa syarat, ya. Di dalam Kristus satu-satunya Bapak Ibu kita bisa melihat Allah boleh menyatakan kasih-Nya secara berlimpah. Allah menyatakan kasih-Nya tanpa syarat kepada setiap kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di dalam kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di sini kita bisa melihat sebuah tanggapan Tuhan atas penghakiman, ya. Di dalam tanggapannya terhadap panggilan Yeremia, Tuhan menunjukkan pengembaraan umatnya. Kita melihat Bapak Ibu dalam ayat yang ke-10, di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya, sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah jawaban yang keras. Ini adalah satu respon dari Tuhan. Akibat apa? Akibat umat Tuhan tidak dapat mengendalikan diri dalam cinta mereka kepada apa? Kepada ilah-ilah lain. Itulah sebabnya Tuhan tidak senang dengan mereka. Itulah sebabnya Tuhan tidak menyayangkan mereka, ya. Dan karena mereka terus melakukan hal ini, Tuhan menghukum mereka atas kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sampai-sampai dikatakan Yeremia tidak diizinkan untuk berdoa bagi umatnya, karena itu tidak masuk, ya, akal itu Bapak Ibu, ya. Di dalam ayat yang ke-11 kita bisa melihat, bisa dinyatakan ayat yang ke-11, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kali yang ketiga, ya, Yeremia dilarang berdoa bagi umat Tuhan. Kita bisa melihat kali yang pertama ada di dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-16, dan kali yang kedua ada di pasal 11 ayat yang ke-14, dan ini adalah kali yang ketiga bagaimana Yeremia di dalam pasal 14 ayatnya yang ke-11, Yeremia dilarang berdoa, dilarang untuk menaikkan permohonan bagi umat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini disebabkan karena ketidaktaatan mereka, ya, ketidaktaatan mereka yang keras. Mereka ibaratnya mereka tidak dapat ditolong lagi, gitu ya. Bersyafaat merupakan
tugas yang penting bagi seorang nabi, dan inilah yang dilakukan oleh Yeremia. Ya, tetapi Yeremia tidak diperbolehkan dikatakan bersyafaat selama masa yang tragis itu. Ini telah menolong kita melihat Bapak Ibu bagaimana Yeremia begitu mengasihi mereka, ya, untuk membiarkan mereka hidup di dalam dosa mereka sendiri, dan karena itu mereka harus merasakan disiplinnya. Dia mengasihi bangsa Israel. Yeremia bersyafaat, Yeremia berdoa, karena ini merupakan tugasnya sebagai seorang nabi. Ya, bagaimana Yeremia memohon agar Tuhan mengampuni dosa umatnya, ya, dan bagaimana agar apa? Agar Tuhan boleh menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka, meskipun harus melewati disiplin yang harus dialami oleh umat Tuhan. Itulah sebabnya bagaimana Tuhan memberitahu Yeremia untuk tidak berdoa bagi umat Tuhan selama masa-masa yang sulit ini, selama masa-masa kekeringan ini, Bapak Ibu. Oleh karena apa? Oleh karena ini adalah bentuk disiplin Tuhan yang dinyatakan kepada mereka agar umat Tuhan boleh berbalik dari jalannya yang salah kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam perjanjian baru, kita membaca juga tentang dosa yang membawa kepada kematian, dan bahwa untuk itu dikatakan jangan memohon. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16 dinyatakan, ya. Karena apa? Karena ketika kesempatan demi kesempatan untuk bertobat itu disia-siakan, disiplin Tuhan itu diremehkan, dan bagaimana Roh Kudus yang berbicara melalui firman Tuhan itu tidak dihiraukan, maka tiba saatnya Bapak Ibu kita bisa melihat, ya, ketika waktu itu sudah terlambat untuk permohonan ataupun untuk syafaat yang dinaikkan. Oleh karena apa? Oleh karena ada banyak waktu, oleh karena ada banyak kesempatan untuk bertobat, ya, itu disia-siakan. Bagaimana disiplin Tuhan melalui peringatan-peringatan itu diremehkan. Bahkan juga Roh Allah melalui firman Tuhan yang dinyatakan itu tidak dihiraukan, maka tidak ada lagi, ya, permohonan ataupun syafaat di dalam hal ini. Sebagai tindakan terakhir dari pemerintahan Allah yang kudus, orang yang bersalah akan diperhadapkan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Itu yang dinyatakan oleh Paulus juga di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-30, ya. Setiap orang akan diperhadapkan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nah, begitu pula Bapak Ibu dengan Israel. Sudah terlambat bagi mereka untuk menjalankan kasih karunia Tuhan saja, tetapi mereka harus mengenal pemerintahan Allah sepenuhnya. Ya, Tuhan dikatakan tidak mendengar seruan umatnya meskipun mereka berpuasa, gitu ya, sebagai tanda perendahan diri mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena sudah apa ya, kasih karunia anugerah demi anugerah gitu mereka sudah lewatkan, gitu ya. Sehingga ayat yang ke-12 bisa dikatakan, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Ya, bahkan Bapak Ibu dikatakan persembahan mereka pun tidak diterima oleh Tuhan. Semua puasa mereka, semua doa mereka, bahkan kegiatan agamawi mereka dikatakan tidak ada gunanya. Ya, bagaimana puasa dan persembahan tidak dapat membawa umat Tuhan kembali kepada perkenanan Allah selama mereka masih menyembah berhala. Segala puasa, segala ibadah mereka tidak mampu membawa mereka kepada perkenanan Allah selama mereka tidak bertobat dan kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Sebaliknya, dengan menerima mereka, Bapak Ibu, Dia akan mengakhiri mereka dengan penghukuman, dengan penghakiman yang lebih berat daripada
kekeringan itu sendiri. Dan dikatakan Bapak Ibu ya, ada perang yang menandakan atau dengan kata lain ada pedang ya, ada kekurangan yang dinyatakan di dalam bentuk kelaparan, dan juga ada penyakit yang dinyatakan di dalam penyakit sampar yang terjadi. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kombinasi ketiga penghakiman ataupun penghukuman Tuhan ini muncul beberapa kali di dalam kitab Yeremia ya. Kalau kita bisa melihat di dalam pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-12, kita juga melihat nanti di dalam pasal yang ke-21 ayat 7 dan ayat yang ke-9, pasal yang ke-24 ayat 10, pasal 27 ayat yang ke-8 dan 13, dan juga di dalam pasalnya yang ke-29 ayat 17 dan ayat yang ke-18, dan ada banyak ayat-ayat yang lain merupakan kombinasi atas penghukuman Tuhan yang dinyatakan kepada umat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat juga di dalam bagian berikutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, ini merupakan penghakiman atas nabi-nabi palsu ya, penghakiman ataupun hukuman Tuhan atas nabi-nabi palsu. Dalam hal ini Bapak Ibu, bagaimana Yeremia menunjuk kepada Tuhan Allah para penentang kebenaran, yaitu nabi-nabi palsu. Dalam ayat yang ke-13 bisa dinyatakan, lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan, tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbeda halnya dengan Yeremia ya. Yeremia menyerukan, ya, menyatakan dosa. Yeremia memperlihatkan satu keadaan, menyatakan satu keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan, oleh karena dosa yang dilakukan oleh umat. Tetapi berbeda halnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Justru nabi-nabi palsu yang ada pada saat itu, mereka menyerukan, mereka memberikan pesan yang palsu ya. Mereka memberikan satu harapan yang palsu, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang meninabobokan orang-orang dan membuat mereka terus-menerus melakukan dosa ya. Mereka berani melakukan ini Bapak Ibu, menyatakan satu pesan, dikatakan di dalam nama Tuhan. Ya, bukankah ketika mereka katakan tidak ada perang, tidak ada pedang, tidak ada kelaparan, yang ada hanyalah damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu kebohongan. Yeremia berbeda dengan nabi-nabi palsu. Yeremia menyatakan satu kebenaran, suatu firman Tuhan yang dinyatakan dengan begitu keras bahwa keadaan mereka tidak baik-baik saja, bahwa mereka itu perlu pertobatan, mereka perlu berbalik dari jalan mereka yang salah kepada Tuhan. Karena apa? Kalau tidak, Tuhan akan menghukum mereka. Nah, berbeda halnya dengan nabi-nabi palsu. Ya, mereka memberikan satu pesan yang menyenangkan, satu hal yang meninabobokan, yang terus membawa umat Tuhan ya kepada satu hal yang terus membawa mereka kepada apa yang dinamakan yang meninabobokan mereka, yang terus membawa mereka kepada hal-hal yang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan mereka berbicara tentang kedamaian yang akan diberikan Tuhan. Ya, bahkan kedamaian yang kekal. Padahal Bapak Ibu, Tuhan tidak berbicara demikian. Ya, oleh karena apa? Karena dengan berbicara seperti itu, mereka mendorong umat Tuhan untuk terus melakukan dosa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa terhadap segala bentuk kesalahan, segala bentuk dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Ya, nah ini yang menjadi ciri khas nabi palsu Bapak Ibu, adalah bahwa ia sama sekali mengabaikan hati nurani dan tidak berbicara tentang pertobatan. Nabi palsu tidak pernah menyinggung tentang dosa. Nabi palsu itu berbicara tidak pernah Bapak Ibu yang menyinggung tentang kesalahan, tentang sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Nabi palsu selalu berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan telinga para pendengar mereka. Ya, nabi palsu selalu berbicara tentang hal-hal yang membuat
orang-orang yang mendengarkannya itu adalah ya mereka enjoy terhadap situasi dan kondisi bahkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, hati-hati ya terhadap nabi palsu zaman sekarang juga. Ya, mereka tidak memberitakan tentang Kristus. Mereka lebih banyak Bapak Ibu berbicara tentang apa? Tentang pikiran mereka sendiri. Mereka tidak berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak membicarakan tentang kebenaran Kristus. Mereka tidak membicarakan tentang Injil. Tetapi yang mereka bicarakan, yang mereka sampaikan adalah pikiran mereka sendiri. Ya, hal-hal yang mereka anggap benar yang kemudian bisa diterima, bisa ditangkap oleh kebanyakan orang yang mereka katakan tidak ada hal yang tidak baik-baik. Ya, semua keadaan baik-baik, akan ada damai sejahtera. Mereka tidak menyampaikan pertobatan, mereka tidak menyatakan dosa, mereka tidak menyatakan kesalahan, mereka tidak menyatakan firman Tuhan. Apa yang bisa terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana dosa itu selalu mendatangkan penghukuman. Tetapi nabi palsu tidak berbicara tentang dosa. Dan karena itu tidak berbicara tentang penghukuman. Tuhan menjawab Yeremia bahwa nabi-nabi itu adalah nabi-nabi yang dusta. Dan Tuhan sungguh-sungguh mengutus mereka di tengah-tengah umat Tuhan saat itu. Ayat yang ke-14 dikatakan ya, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan tahu persis siapa nabi-nabi palsu itu. Tuhan tahu niat mereka, ya. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Apa yang mereka nubuatkan bukan berasal dari Tuhan, karena memang dikatakan Tuhan tidak berfirman kepada mereka. Apa yang mereka sampaikan dikatakan omong kosong semata, ya, tidak ada artinya. Itu adalah tipu daya dari hati mereka yang rusak. Dan Tuhan akan mendatangkan hukuman atas mereka, dikatakan dengan pedang dan kelaparan merupakan sarana yang mereka tolak, Bapak Ibu ya, yang merupakan hal-hal yang dikatakan tadi yang mereka katakan bahwa keadaan itu baik-baik saja. Justru itulah yang akan Tuhan nyatakan. Ketika mereka mengatakan tidak ada pedang, justru Bapak Ibu, perang, pedang yang diwarnai dengan peperangan. Ketika mereka katakan tidak ada kelaparan, justru Tuhan akan mendatangkan kelaparan. Ketika mereka katakan tidak ada penyakit yang timbul, ya justru penyakit yang berupa sampar itulah yang akan Tuhan nyatakan. Kita melihat ayat yang ke-15 Bapak Ibu, disana dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Nah, para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana penghakiman yang telah disangkal nabi-nabi palsu juga akan menimpa umat Tuhan, karena mereka telah menjadi percaya dengan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu itu. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana, dan bangsa-bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, sebab oleh kelaparan dan perang tidak ada orang yang akan mengubur mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Ya, Tuhan akan mencurahkan kejahatan mereka sendiri atas diri mereka, Bapak Ibu ya. Mereka semua akan binasa, dikatakan. Nabi-nabi palsu itu akan binasa. Dan juga dikatakan mereka sendiri, istri-istri mereka, bahkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka semua dikatakan binasa. Tidak ada seorang pun yang dikatakan yang menguburkan mereka. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
eh, tidak ada dikatakan firman Tuhan yang menguburkan mereka. Tapi yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam hal ini bagaimana umat Tuhan mungkin telah disesatkan ya. Tetapi itu tidak membuat mereka sadar akan kesesatan mereka. Seberapa sering mereka telah diperingatkan untuk tidak mendengarkan nabi-nabi palsu Bapak Ibu. Tetapi dikatakan mereka justru membuka telinga mereka terhadap ucapan ataupun perkataan dari nabi-nabi palsu itu. Nah, sehingga dikatakan Bapak Ibu kita melihat seperti apa yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-14, orang-orang buta dan nabi-nabi buta keduanya jatuh ke dalam lubang. Karena apa? Orang buta menuntun orang buta, tentunya mereka akan terjatuh ke dalam lubang. Demikian Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana kebodohan nabi-nabi palsu itu akan terungkap seperti halnya dengan Yanes dan Yambres dalam 2 Timotius pasal 3, 8 dan ayat yang ke-9. Oleh karena apa? Oleh karena menyangkal, oleh karena memutarbalikkan apa yang telah dikatakan Tuhan, ini menjadi warning, menjadi satu hal yang kita perlu hati-hati di dalam juga menyampaikan firman Tuhan, baik kita yang menyampaikan firman Tuhan maupun kita yang mendengarkan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, ini kita perlu hati-hati. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kita tidak memperhatikan ataupun ketika kita mencoba untuk menyangkal, memutarbalikkan apa yang telah dikatakan Tuhan, ini menjadi sebuah hal Bapak Ibu yang mendatangkan hal yang apa ya, yang tidak baik gitu ya. Sehingga dikatakan apa? Para guru palsu mereka akan mengalihkan pendengarannya dari kebenaran. Mereka mengalihkan pendengarannya justru kepada dongeng-dongeng nenek moyang gitu ya. Satu dongeng-dongeng yang hanya menyenangkan telinga mereka. Mereka adalah dikatakan serigala berburu domba. Mereka berpura-pura menjadi hamba Kristus, namun mereka menginjak-injak kebenaran Kristus. Ini menjadi satu hal Bapak Ibu, sekali lagi peringatan kepada nabi-nabi palsu bagaimana Tuhan akan menghukum mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menyesatkan ya umat Tuhan di dalam pemberitaan, di dalam apa yang mereka katakan. Nah, kita melihat Bapak Ibu di dalam ayatnya ke-17 dan ayat yang ke-18 ini merupakan uh, duka cita Yeremia ya, yang dialami oleh Yeremia pasal 17 dan ayat yang ke-18 ya. Kita bisa melihat bagaimana kepercayaan umat Allah kepada perkataan nabi-nabi palsu itu mendatangkan duka cita yang mendalam bagi Yeremia. Kalau kita bisa melihat ayatnya yang ke-17 dan dikatakan, katakanlah perkataan ini kepada mereka, air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Perhatikan Bapak Ibu ya, kita bisa melihat di sini bagaimana Yeremia diperintahkan untuk menyampaikan duka cita itu kepada umat. Umat yang telah tertipu oleh nabi-nabi palsu harus membayarnya dengan mahal. Dan kita bisa bagaimana musuh yang dinyatakan oleh Tuhan kepada mereka akan menghancurkan mereka dengan tebasan yang hebat dan menimbulkan luka-luka yang sangat menyakitkan. Yerusalem kembali diumpamakan sebagai seorang perempuan di sini Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa melihat dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana kota itu disebut sebagai anak perawan untuk menunjukkan bahwa kota itu belum dihuni oleh siapapun selain penduduknya sendiri ya. Dan Yeremia melihat konsekuensi kedatangan bangsa Babel dalam penglihatannya, di mana kemanapun ia memandang, baik kota maupun di luar kota, dia melihat kematian dan penyakit. Ayat yang ke-18 di sana dikatakan, apabila aku keluar padang, di sanalah ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sanalah ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang telah berbicara dengan keyakinan akan perdamaian seperti itu berjalan dengan bingung. Ya, pembicaraan mereka berakhir.
Mereka sekarang tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan dan tidak ada lagi nasihat untuk diberikan. Siapa yang akan mempercayai mereka sekarang, gitu ya? Ini menjadi sebuah hal yang dinyatakan oleh Yeremia, menjadi satu duka Bapak Ibu yang eh, ada di dalam hati Yeremia. Oleh karena apa? Oleh karena umat Tuhan, mereka lebih percaya, ya, mereka lebih membuka telinga mereka kepada perkataan nabi-nabi palsu ketimbang mereka percaya kepada apa yang Yeremia katakan, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan pada Yeremia. Ya, ini menjadi sebuah bentuk duka cita, ya, bagaimana juga nabi-nabi palsu yang hadir pada saat itu, mereka menyesatkan umat Tuhan dengan sedemikian rupa, dan penyesatan inilah yang Bapak Ibu yang membuat Yeremia juga bersedih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22 ini merupakan pengakuan dan doa untuk pertolongan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di sini bagaimana meskipun Yeremia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk berdoa bagi umat Tuhan seperti dalam ayat yang ke-11 tadi, tetapi Yeremia ketika dia melihat kesengsaraan umat Tuhan, Yeremia ini tidak dapat menahan diri, gitu ya. Dia tidak dapat menahan dirinya untuk berdoa kepada Tuhan bagi umat Tuhan, gitu ya. Ayat yang ke-19, saya dinyatakan ayat 19, telah kau tolakkah Yehuda sama sekali, telah merasa muakah engkau terhadap Sion, mengapakah kami kau pukul sedemikian sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami. Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan itu bagi Yeremia adalah satu-satunya tempat perlindungan di dalam kesusahan. Yeremia berseru kepada Tuhan. Dia bertanya, apakah Tuhan telah menolak Yehuda sama sekali? Dan apakah Tuhan telah benar-benar membenci Sion? Ya, Yeremia, apa Bapak bilang, di dalam hatinya, meskipun Tuhan sudah memberitahukan kepadanya jangan berdoa untuk bangsa ini oleh karena kebebalan hati mereka yang begitu keras untuk menerima firman Tuhan. Tetapi Yeremia tetap berdoa Bapak Ibu untuk pengampunan bagi umat Tuhan. Yeremia berseru dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan sudah benarkah engkau menolak Yehuda sama sekali? Dan benarkah engkau sudah benar-benar benci terhadap Sion? Ya, dan ini adalah pertanyaan mengapa. Kali yang ketiga yang dinyatakan oleh Yeremia Bapak Ibunya. Yang pertama adalah jadi dalam pasal 12 ayat 1 ketika Yeremia mengatakan mengapa Tuhan membiarkan orang fasik hidup di dalam damai, gitu ya. Dan pertanyaan mengapa yang kedua itu ada di dalam pasal 14 ayat yang ke-8, misalnya dikatakan mengapa Tuhan menganggap dirinya sebagai orang asing bagi orang-orang yang setia. Dan yang ketiga ini seperti yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu ya, dalam ayatnya yang ke-19, pertanyaan mengapa dinyatakan kembali oleh Yeremia, ya, tentang disiplin yang datang kepada umat Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Apa yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia tidak dapat membayangkan bahwa Tuhan sekarang begitu membenci Sion yang sangat dia kasihi sebelumnya, yang sangat ia senangi sebelumnya. Apa alasannya Tuhan telah memukul mereka sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi dikatakan Bapak Ibu kesembuhan bagi mereka. Jadi dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat 16, ya, sebuah seruan Tuhan, mengapa ya begitu kerasnya Tuhan memukul, begitu kerasnya Tuhan mendisiplin sehingga dikatakan sampai tidak ada lagi kesembuhan bagi mereka. Dari kata kita di sini yang dipakai oleh Yeremia Bapak Ibu, Yeremia, ya, bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai umat Tuhan yang berdiri mewakili dari umat Tuhan yang juga dari mereka ada yang mau bertobat, ada yang mau menyesali dosa-dosanya. Orang-orang yang sangat mengharapkan kedamaian,
tetapi tidak terlihat sama sekali. Tidak ada hal yang baik yang dapat mereka harapkan untuk memperbaiki keadaan. Kesembuhan juga tidak dapat ditemukan dimanapun. Sebaliknya Bapak Ibu, mereka hanya melihat lebih banyaknya teror, ya. Bagaimana ketika mereka berharap akan kedamaian adalah hal yang sia-sia karena orang-orang telah meninggalkan Tuhan, sehingga yang bukanlah penyembuhan yang mereka alami, Bapak, yang mereka dapat. Karena apa? Oleh karena kedamaian yang diserukan oleh nabi-nabi palsu itu adalah sebuah kebohongan belaka. Katakan Bapak Ibu, bagaimana tidak ada seorang pun ya dari umat Tuhan kecuali Yeremia yang lebih tahu mengapa Tuhan telah begitu mendisiplin umatnya, dan dikatakan bagaimana tidak ada kesembuhan, tidak ada, dikatakan Bapak Ibu, waktu ya untuk mereka lagi bisa memperbaiki diri. Oleh karena apa? Oleh karena begitu jauh mereka sudah meninggalkan Tuhan, begitu dalam mereka telah jatuh di dalam dosa-dosa. Nah Bapak Ibu, kemudian ia sendiri memberikan jawabannya. Dia katakan Bapak Ibu, ketika dia memberikan pertanyaan mengapa Tuhan, ya, dan Yeremia memberikan jawaban terhadap pertanyaannya itu, ya. Dia memberikan jawabannya sendiri Bapak Ibu, dikatakan itu karena kejahatan dan kesalahan mereka. Ayat yang ke-20, di sana dikatakan Bapak Ibu, ayat yang ke-20, ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Dan di sini Yeremia mengakui kesalahan nenek moyang mereka dan bahwa mereka sendiri juga telah berdosa terhadap Tuhan. Pada saat yang sama Bapak Ibu, Yeremia sama sekali tidak dapat percaya bahwa Tuhan telah mengakhiri umatnya, bahwa ia telah menolak mereka. Oleh karena itu Yeremia memohon kepada nama Tuhan, dikatakan kepada tahtanya yang mulia dan perjanjiannya dengan umatnya. Ayat yang ke-21 saya menyatakan, saya akan bacakan ayat 21, di sana dikatakan, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika melihat bahwa tidak ada perubahan di dalam perilaku umat Tuhan, tetapi tentu saja tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tentu saja Tuhan dapat memberkati umatnya melalui namanya sendiri. Ya, Tuhan dapat melakukannya, tetapi harus berdasarkan kebenaran. Ya, ia memiliki dasar itu di dalam Kristus dan karyanya di kayu salib. Satu-satunya harapan Yeremia adalah Tuhan di tengah-tengah kondisi dan situasi yang dialami oleh umat Tuhan. Dan ketika dibandingkan dengan kesia-siaan berhala-berhala bangsa-bangsa kafir, dikatakan Bapak Ibu ayat yang ke-22, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa-dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah engkau saja ya Tuhan Allah kami yang membuat semuanya itu? Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia melihat dan menyaksikan bagaimana berhala-berhala yang disembah, yang begitu dikagumi oleh umat Tuhan, itu tidak dapat memberikan hujan. Karena apa? Mereka melakukan ibadah mereka kepada berhala-berhala itu. Mereka memuja-muja berhala-berhala itu. Tetapi kekeringan masih tetap ada. Hujan itu tidak turun. Sehingga Yeremia memberikan sebuah pernyataan bahwa hanya Tuhan yang adalah Allah umatnya yang dapat melakukan itu. Disinilah Bapak Ibu kita bisa melihat letak dari harapan Yeremia dan umat yang tersisa. Dan karena itu kata kita yang digunakan oleh Yeremia dalam ayat ini, ya, menantikan Tuhan yang dapat memberikan hujan dan berkat, sebuah keyakinan. Hanya Tuhan satu-satunya penolong, hanya Tuhan satu-satunya Bapak Ibu yang dapat diandalkan. Hanya satu-satunya sumber, Tuhan itu sumber pengharapan. Hanya satu-satunya Tuhan juru selamat yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesusahan, dari penderitaan, dari belenggu dosa ya yang dinyatakan oleh Kristus bagi kita.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk sekarang di dalam pasalnya yang ke-15 ya. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-1 Bapak Ibu, ini merupakan uh, bahwa tidak ada doa untuk untuk Yehuda ya. Ayat 1 di sana dikatakan bagaimana ini merupakan jawaban Tuhan untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya di dalam pasal 14 ayat yang ke-19 lah. Dan di sini dikatakan sekali lagi ini adalah jawaban yang sulit. Ayat yang pertama Bapak Ibu kita lihat di sana dikatakan yang pertama, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat satu ya jawaban Tuhan untuk pertanyaan-pertanyaan yang dinyatakan sebelumnya di dalam ayat 19 ya, yang tadi sudah kita lihat. Tuhan, mengapa engkau dikatakan apa tadi Bapak Ibu ayat yang ke-19, ayat yang ke-19 dikatakan tadi, mengapakah ya kau tolak, setelah kau tolakkah Yehuda sama sekali, telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan tetapi tetapi hanya ada kengerian. Ya, benar-benar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu hal yang dinyatakan Tuhan sebagai doa. Ya, di dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan jawaban. Ya, Bapak Ibu dikatakan sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, kita bisa melihat ya di dalam hal ini ya, ketika seseorang itu berdoa, mungkin itu melalui perantaraan dari orang-orang yang berdoa. Bagian ini Bapak Ibu memberikan pada kita sebuah penjelasan bahwa tidak ada guna bagi orang-orang yang telah menyimpang begitu jauh. Sehingga dia katakan, memberikan sebuah perwakilan, sekalipun Musa dan Samuel sama-sama memohon kepada Tuhan untuk orang-orang umat Tuhan, ini tidak ada gunanya. Ya, sekalipun Samuel dan Musa Bapak Ibu dikatakan yang berdoa kepada Tuhan bagi bangsa ini tidak ada artinya bagi umat Tuhan yang telah menyimpang begitu jauh pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Musa dan Samuel sama-sama memohon kepada Tuhan untuk orang-orang itu, ya, dan Tuhan menjawab doa mereka. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu, baik Musa dan Samuel ya tidak dapat melakukan apapun. Musa dan Samuel pernah sama-sama memohon kepada Tuhan untuk umat Tuhan. Ya, kita melihat dalam Keluaran pasal 32 ayat 6, ayat pasal 11 ayat 14, 1 Samuel 7 ayat 9, pasal 12 ayat 23. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab doa mereka. Tetapi kali ini baik Musa maupun Samuel dikatakan tidak dapat melakukan hal apa. Tuhan memberitahu Yeremia bahwa Tuhan dikatakan akan mengusir mereka dari hadiratnya dan tidak ingin melihat mereka lagi. Mereka harus pergi. Bagus demikian. Ya, begitu besarnya dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Sampai-sampai dikatakan Bapak Ibu, sekalipun Musa dan Samuel berdoa, itu tidak dapat membuat umat Tuhan itu berbalik kepada mereka. Dan sehingga dia berfirman kepada Yeremia bagaimana Tuhan tidak mau lagi ya melihat mereka harus pergi. Tuhan mengusir mereka dari hadiratnya. Jika Tuhan tidak ingin melihat seseorang lagi, Bapak itu adalah sebuah penghukuman yang mengerikan. Karena apa? Karena orang seperti itu akan diserahkan kepada kematian. Kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Ini merupakan sebuah hukuman yang telah ditetapkan. Tuhan sedang mempersiapkan Yeremia untuk menerima pertanyaan dari umat
tentang kemana mereka harus pergi. Ayat yang kedua dikatakan Bapak Ibu ya, dan apabila mereka bertanya kepadaku, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ke tawanan, ke tawananlah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan itu berkaitan erat dengan ayat 1 ya, di mana Tuhan telah berkata bahwa mereka tidak dapat pergi kepadanya dan bahwa Ia tidak ingin melihat mereka lagi. Jawaban yang harus diberikan Yeremia bukanlah bahwa mereka dapat memutuskan sendiri kemana mereka akan pergi, tetapi bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju tujuan yang mereka pilih sendiri ya, yaitu menuju kepada kematian yang mungkin berarti penyakit sampar, pedang, kelaparan, dan penjara. Dalam ayat yang ketiga Bapak Ibu di sana dinyatakan, aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Tuhan mengatakan cara apa yang akan Tuhan gunakan untuk menghukum mereka. Dikatakan pedang yang akan menyebabkan kematian. Orang yang mati dikatakan Bapak Ibu tidak diberi penguburan yang layak. Bahkan dikatakan mayat-mayat akan diseret oleh anjing-anjing. Sementara anjing-anjing itu mencabik-cabiknya dan dimakan oleh burung di udara dan binatang-binatang buas. Adalah penghinaan terbesar Bapak Ibu ya, kalau kita bisa melihat yang dapat dibayangkan bagi orang Yahudi jika mayatnya tidak dikuburkan dan kemudian menjadi makanan bagi binatang-binatang buas ya. Ini akan membuat mereka menjadi objek kengerian di antara semua kerajaan di bumi. Nah, hukuman datang karena Manasye Bapak Ibu tentunya apa yang telah dilakukannya di Yerusalem, pasal yang keempat. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang telah dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 16, di dalam 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai 11 di sana dinyatakan ya. Hukuman itu datang oleh karena apa? Bermuasal dari Manasye yang telah dari apa yang telah dilakukan oleh Raja Manasye di Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Raja Manasye Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Kita bisa melihat bagaimana Manasye tidak hanya membatalkan ya semua reformasi yang telah dilakukan oleh ayahnya Hizkia, yang dikatakan Hizkia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Manasye dengan sengaja dikatakan dia memperkenalkan penyembahan berhala dan setan kepada kepada umat Tuhan yang tujuannya adalah untuk menentang Tuhan. Bahwa Manasye dengan tegas disebut sebagai anak Hizkia di sini Bapak Ibu, oleh karena apa? Oleh karena kontras apa yang dilakukan oleh ayahnya Hizkia yang hidup takut akan Tuhan, yang membawa umat kembali menyembah kepada Tuhan ya, dengan Manasye anaknya yang tidak takut akan Tuhan. Justru Manasye yang memperkenalkan kepada umat Tuhan yaitu untuk menyembah berhala-berhala ya, yang tujuannya adalah untuk menentang Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana tindakan Manasye terjadi beberapa waktu yang lalu, namun jika dosa itu belum diakui dan dihapuskan dengan benar, konsekuensinya tetap ada ya. Apa yang dilakukan oleh Manasye kemudian diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya, dan ini mendatangkan duka cita Bapak Ibu, baik di hati Tuhan dan juga di hati nabi-nabi yang ada pada saat itu ya. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan itu selalu menunjuk pada asal mula dosa dan juga penghukuman yang menyertainya. Di dalam ayat yang kelima Bapak Ibu, sana dikatakan, siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem, dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah menanyakan perihal kesehatan?
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka di dalam bagian firman Tuhan ini, ya sebelum masuk dalam ayat yang kelima, kita perlu Bapak Ibu di dalam kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ya sebagai orang tua, sebagai pengajar, sebagai guru, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mau boleh sungguh-sungguh memperhatikan pengajaran yang kita berikan ya kepada anak-anak kita ketika kita menjadi orang tua, ya kepada cucu-cucu kita ketika kita menjadi opa dan oma bagi mereka, ketika kita menjadi guru bagi murid-murid kita. Kita sungguh-sungguh harus memperhatikan pengajaran apa yang kita berikan kepada mereka, dan juga contoh serta teladan Bapak Ibu ya yang kita nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya, baik itu anak, baik itu cucu kita, baik itu murid-murid kita dan orang-orang sekitar kita ya. Kita perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika hal yang salah yang kita ajarkan tentunya ini akan membawa generasi penerus kita kepada hal-hal juga yang tidak benar, yang tidak baik. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari dalam ayat yang kelima kita bisa melihat ya ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada Yerusalem. Yang dalam ayat yang kelima bisa dikatakan tadi, siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau hai Yerusalem, dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau, siapakah yang akan singgah menanyakan perihal kesehatan. Ya, 3 pertanyaan diajukan kepada Yerusalem ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah tentang siapa yang akan mengasihi mereka, ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang akan meratapi mereka. Dan yang ketiga, siapa yang akan menanyakan tentang kesehatan ataupun kesejahteraan mereka. Jawabannya disertakan dalam pertanyaan tersebut Bapak Ibu, dikatakan tidak akan ada seorang pun ya, tidak akan ada seorang pun yang akan mengasihani mereka. Tidak akan ada seorang pun yang meratapi mereka, dan tidak ada seorang pun yang menanyakan tentang kesehatan ataupun kesejahteraan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bagaimana penghiburan yang terletak dalam belas kasihan orang lain tidak akan ada lagi bagi Yerusalem. Ya, tidak seorang pun akan repot-repot menyimpang dari jalannya sejenak untuk menanyakan bagaimana keadaan Yerusalem. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu ya yang kemudian mereka merasa iba, mereka merasa kasihan, mereka merasa bahwa Yerusalem ini perlu ditolong. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu dikatakan. Semua itu terjadi karena apa? Karena mereka telah meninggalkan Tuhan pribadi. Dia adalah Allah yang selalu menaruh belas kasihan kepada umatnya dan yang selalu memeliharakan mereka. Tapi umat Tuhan menolak dia. Ayat yang ke-6 bisa dikatakan Bapak Ibu, engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesat. Ya, mereka tidak menginginkan pemeliharaan Tuhan. Umat Tuhan menolak Tuhan. Umat Tuhan menolak firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Ya, dan mereka dikatakan Bapak Ibu telah begitu jauh lari dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan bagaimana tangan Tuhan teranjung melawan mereka di dalam penghakiman. Untuk apa? Untuk menjatuhkan mereka tanpa sesal, dikatakan ya. Oleh karena kesempatan demi kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan kejahatan itu tidak digubris sama sekali oleh umat Tuhan. Tuhan telah menunda berkali-kali untuk waktu yang lama. Ya, tetapi toh umat Tuhan tidak memperhatikan hal itu. Maka sekarang tiba waktunya bagaimana Tuhan akan menghakimi orang-orang fasik di antara umatnya. Dikatakan dengan alat penampi di pintu gerbang negeri tempat keadilan itu dilaksanakan. Ini kita lihat dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan Bapak Ibu ayat yang ke-7, aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, alat penampi digunakan untuk memisahkan sekam dari gandum. Ya, dikatakan bagaimana sekam adalah orang-orang fasik. Mereka dikatakan
sekam itu ringan ya, dia tidak punya bobot sehingga ketika itu ditampi Bapak Ibu, maka sekam itu akan diterbangkan oleh angin, oleh alat penampi, dan alat penampi ini adalah alat penampi penghakiman ya, penghukuman. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-12. Dengan melakukan hal itu Bapak Ibu, bagaimana Tuhan dikatakan akan merampas anak-anak umatnya, dan dengan demikian membuat keberadaan orang-orang fasik menjadi mustahil. Sekali lagi alasannya diberikan, yaitu bahwa mereka terus-menerus hidup di dalam keberdosaan mereka dan tidak mau berbalik kepada Tuhan. Maka akan dikatakan Bapak Ibu, maka akan ada banyak janda, yang berarti banyak laki-laki yang mati. Dalam ayat yang ke-8 di sana dinyatakan, janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa di tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Ya, bagaimana Tuhan mendatangkan penghukuman atas ibu, yang dalam hal ini adalah gambaran dari umat Tuhan. Ya, perhatikan Bapak Ibu di sana tidak memakai bukan, dari, tetapi, ya bisa dikatakan oleh karena apa? Oleh karena uh, ya ibu, umat Tuhan itu digambarkan seperti ibu ya. Dikatakan mendatangkan penghakiman oleh seorang pemuda. Ini pemuda adalah gambaran dari Babel yang masih muda, sang penghancur dikatakan di siang hari. Pada saat yang sama Tuhan berkata bahwa ia sendiri akan mendatangkan penghakiman atas umatnya. Apa yang dilakukan Babel tidak lain hanyalah melaksanakan kehendaknya. Ya, kengerian yang tiba-tiba menimpa umat ketika musuh datang itu juga disebabkan oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan Babel untuk apa? Untuk menawan umatnya, ya, untuk masuk di dalam disiplin Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu bagaimana perempuan subur yang melahirkan 7 anak melambangkan Israel di bawah berkat Tuhan yang sempurna. Ya, Ulangan pasal 28 ayat 4, namun sekarang tidak ada yang tersisa karena ketidaktaatan mereka. Ya, perempuan itu yakni umat Tuhan menjadi merana gitu Bapak Ibu, yang menjadi merana, menjadi layu dan akan menghembus nafas terakhir mereka. Ayat 9 saya dikatakan, maka meranalah perempuan yang 7 kali melahirkan, nafasnya mengap-ngap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang, ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, sementara dikatakan matahari masih bersinar, matahari belas kasihan Tuhan itu masih dinyatakan. Hari menjadi malam baginya karena dosa-dosanya. Apa yang tersisa dari manusia dan harta benda akan diambil oleh musuhnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah pembelajaran ya bagi setiap kita, ya, bagaimana kita pada akhirnya ketika kita tidak mau Bapak Ibu untuk bertobat, ketika kita tidak mau untuk kembali ke jalannya Tuhan, maka uh, apa yang Tuhan nyatakan adalah penghukuman bagi mereka yang tidak mau bertobat, ya, bagi mereka yang mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan dikatakan Bapak Ibu, bagaimana Tuhan berbelas kasihan, selagi Tuhan boleh menyatakan belas kasihan, maka kita boleh datang kepadanya dan boleh terus mengalami pemulihan, pembaharuan di dalam dia. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11 ini merupakan keluhan Yeremia, ya. Pemberitahuan tentang penghakiman, tentang penghukuman yang tidak mengenal ampun kembali begitu mencekam Yeremia. Ya, ayat yang ke-10 Bapak Ibu bisa katakan, celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku.
Di sini Yeremia berpaling Bapak Ibu ya kepada ibunya dan mengungkapkan kesedihannya karena ibunya telah melahirkannya ya dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-14. Juga kita menemukan di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 3 sampai 10 ketika Ayub menyesali hari kelahirannya gitu ya. Ini kesedihan yang dinyatakan di sini Bapak Ibu tidak menyangkut ibunya, tetapi apa yang kesedihan yang dinyatakan oleh Yeremia adalah kelahirannya. Karena apa? Karena itu menyangkut Tuhan gitu Bapak Ibu ya. Yeremia menginginkan seorang anak yang berbeda dari dirinya. Ibunya tidak dapat merasa senang kepadanya karena seluruh hidupnya penuh dengan penderitaan. Keluhannya tidak menyangkut apa yang akan terjadi atas negeri itu, tetapi apa yang akan terjadi atas dirinya sendiri. Karena tidak seorang pun setuju dengannya dan semua orang menentang apa yang dia katakan, apa yang dia khotbahkan gitu Bapak Ibu ya. Yeremia mulai meragukan makna hidup dan pelayanannya. Ia melihat bahwa orang-orang membencinya karena berita penghukuman yang Tuhan nyatakan kepada umat Tuhan yang tidak mau bertobat. Kemanapun ia pergi, kemanapun ia menyampaikan firman Tuhan, apa yang ia katakan dikatakan menjadi penyebab perpecahan dan pertikaian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga terkadang merasa menjadi penyebab pertikaian dan perselisihan. Sungguh suatu penghiburan Bapak Ibu bahwa kemudian kita melihat bagaimana Tuhan itu menjadi pembela kita ketika kita boleh menyatakan hal yang benar seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan firmankan. Meskipun tidak enak didengar Bapak Ibu, tetapi itu menjadi sebuah cambuk, itu menjadi sebuah hal Bapak Ibu yang menyadarkan kita untuk kita kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia dalam hal ini merasa, ya dia mengatakan bahwa yang aku sampaikan ini adalah firman Tuhan. Mengapa orang-orang kemudian membenci dia, orang-orang menolak dia, orang-orang mengutuki dia? Penyebabnya bukanlah karena perilaku Yeremia yang tidak senonoh, perilaku yang tidak baik yang dia lakukan, tidak. Tetapi dia menyampaikan firman Tuhan dengan jelas kepada umat Tuhan, ya kepada mereka yang tidak mau bertobat akan ada penghukuman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana jawaban Tuhan terhadap keluhan yang dinyatakan oleh Yeremia. Bagaimana Tuhan mengingat Yeremia dengan kata-kata yang kuat, pasti bahwa Tuhan telah memeliharanya untuk selamanya. Dalam ayat yang ke-11 Bapak Ibu bisa dikatakan, sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kesesakannya. Ya, Tuhan telah membela Yeremia melawan musuh-musuhnya. Tidak peduli Bapak Ibu seberapa besar musuh-musuh itu bergerak. Yang dilihat ya bahwa di setiap masalah dan masa kesusahan Tuhan selalu ada untuk Yeremia. Boleh meneguhkan dia di tengah-tengah keraguan. Boleh menyertai dia di dalam perjalanan pelayanannya. Bahwa Yeremia akan menghadapi pertentangan, tapi Tuhan juga memberitahukan bagaimana Tuhan menyertai dia di dalam panggilannya itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan itu akan menyertai Yeremia. Perjalanan yang ditempuh oleh Yeremia bukanlah satu perjalanan yang tanpa tantangan, bukan satu perjalanan yang tanpa penolakan. Ya, ada banyak tantangan, ada banyak penolakan, ada banyak kutuk yang dia terima Bapak Ibu dari bangsa itu ketika bangsa itu menolak untuk mendengarkan firman Tuhan dan bagaimana mereka mengutuki Yeremia. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan boleh terus menyertai dia ya. Tuhan boleh terus memeliharakan Yeremia dan terus meneguhkan dia melalui firman Tuhan. Dan begitulah Bapak Ibu, cara Tuhan boleh menguatkan Yeremia di tengah-tengah tantangan pergumulan yang dia alami di dalam pelayanannya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk di dalam pasal ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ini berbicara tentang satu penghakiman, satu penghukuman yang tidak terelakkan.
Penghakiman datang dari utara. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di sini, sama seperti besi dan tembaga tidak dapat dipatahkan dengan tangan kosong. Demikian pula orang-orang Yehuda tidak mampu untuk mematahkan kekuatan tentara Babel. Semua kekayaan, semua harta benda akan diberikan kepada musuh sebagai barang rampasan tanpa mereka harus membayar apapun untuk itu. Dalam ayat yang ke-13 dan dikatakan bahwa harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Nah, kita melihat inilah akibat dari dosa-dosa mereka. Ya, bagaimana penduduk akan dibawa ke negeri yang tidak dikenal. Ayat yang ke-14 bisa dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu dan di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Api penghukuman, api penghakiman yang akan membakar mereka telah dinyalakan oleh murka. Ya, ini menjadi satu bagian yang tidak terelakkan pada umat Tuhan yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berbalik dari jalan-jalan yang salah dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Ini berbicara tentang bagaimana Yeremia meragukan Tuhan, ya. Yeremia kembali berpaling kepada Tuhan. Dia melihat, dia mengadu, dia bertanya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sana, engkau mengetahui ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan karena engkau. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, semua itu menjadi terlalu berat bagi Yeremia. Ya, Yeremia meminta Tuhan untuk mengingatnya dan memperhatikannya. Bahwa ia tahu bahwa ia tidak bersalah, bukan. Jadi mengapa dia harus menderita seperti ini? Yeremia seolah mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan hal yang benar. Ya, dia sudah menguji apa yang sudah dilakukannya adalah sesuatu hal yang memang Tuhan perintahkan. Tetapi mengapa ketika melakukan kehendak Tuhan membuat dia justru menderita, membuat dia hidupnya menjadi begitu sulit? Yeremia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan menjadi makanan bagi Yeremia. Ayat yang ke-16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Nah, begitu Yeremia menemukan artinya, ya, dia menemukan arti dari firman Tuhan itu, Bapak Ibu, yang menjadi kesukaan bagi dia, yang menjadi penghiburan Yeremia di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak baik-baik aja pada saat itu, ya. Yeremia menemukannya. Artinya apa? Artinya hatinya tergerak untuk mendengarnya dan langsung dikatakan melahapnya, menyerapnya dengan seksama, tidak seperti orang-orang yang menolak Tuhan, ya. Kita pun dapat mengingat penemuan firman Tuhan di bait suci pada masa pemerintahan Yosia, Bapak Ibu, ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 18, pasal 23 ayat 2. Bagaimana menikmati firman Tuhan itu melambangkan identifikasi dengan kebenaran firman Tuhan yang diwahyukan. Nah, kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu, bagaimana Yeremia ini adalah seorang nabi yang luar biasa. Kita melihat bagaimana sukacita terbesarnya ditemukan di dalam firman Tuhan. Dan dikatakan itulah makanan dan minumannya. Ketika Yeremia mendengarkan firman Tuhan, itu membuat dia sangat bahagia, Bapak Ibu. Itu membuat dia sangat senang di dalam hatinya. Yeremia dengan senang hatinya mendengarkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu keluar dari mulut Allah yang telah menyatakan namanya atas diri Yeremia. Pasal 14 ayat 9, dia adalah Allah atas alam semesta. Dialah Allah yang
luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dia adalah Tuhan Allah semesta alam, Allah yang maha kuasa juga bagi Yeremia. Nah, sebagai kontras yang besar terhadap sukacita yang ia temukan dalam firman Tuhan, Yeremia berkata bahwa ia tidak berada dalam lingkaran orang-orang yang bersukaria. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, Bapak Ibu, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau, karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Ya, apa yang dikatakan oleh Yeremia bahwa dia sungguh sumber sukacitanya, ya, di mana dia menemukan bahagia itu di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Ini dinyatakan ketika Yeremia tidak mau mendekat, dia tidak mau berada di lingkaran orang-orang yang bersukaria. Oleh karena apa? Oleh karena mereka bersukacita oleh karena apa yang ada di dalam dunia ini, ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dia bersukacita. Dia mempunyai ketetapan sukacitanya itu adalah kepada firman Tuhan. Juga seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, dikatakan bagaimana si pemazmur dia tidak berdiri di kumpulan orang-orang fasik gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Yeremia tidak bergabung dalam kesenangan orang-orang yang mungkin menolak firman Tuhan, mereka yang menghina, mereka yang mengejek firman Tuhan, sehingga mengakibatkan dia duduk sendirian. Dia bukan untuk bersukacita atas dirinya sendiri, tetapi karena ia telah merasakan tangan Tuhan itu, Bapak Ibu, begitu menekannya dengan kuat, dan kemarahannya telah memenuhi dirinya di dalam lubuk hatinya. Di dalam penderitaan yang dialami oleh Yeremia, mengapa dikatakan Bapak Ibu dalam ayat yang ke-18, mengapa tidak ada kesembuhan? Ya, Yeremia ibaratnya Bapak Ibu dia tidak bisa berlari dari hadapan Tuhan, ya. Dia tidak bisa kemudian dengan sesuka hatinya dia berbuat ini dan itu, oleh karena apa? Dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam kendali Tuhan, bahwa hidupnya ada di dalam pemeliharaan, ada di dalam pengawasan Tuhan. Ya, dan Yeremia mengetahui meskipun dia harus duduk sendiri, ya, dia tidak kumpul dengan orang-orang yang menolak, mengejek, menghina firman Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan yang ada di atasnya, Tuhan yang boleh menolong dia Tuhan yang boleh terus menjadi Allah bagi dirinya, dan dia tidak bisa melarikan diri dalam hal ini, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga di dalam ayat yang ke-18 Yeremia mengatakan, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, ya, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Apakah seruan Yeremia kepada Tuhan sia-sia? Ya, apakah ketika Yeremia, Bapak Ibu, dalam hal ini mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak mendengarkannya? Apakah Tuhan seperti apa yang dikatakan seorang penipu yang meskipun Tuhan berjanji Bapak Ibu bahwa ia akan ada untuk Yeremia dan menolongnya, tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak melakukan apa yang ia katakan. Ya, pertanyaan mengapa ini sebenarnya bukan pertanyaan Bapak Ibu, melainkan sebuah dakwaan, ya. Bagaimana Yeremia menuduh Tuhan seperti sungai yang menipu baginya, sungai yang menjanjikan kesegaran tetapi tidak memberikannya. Pertanyaan ini pun Bapak Ibu pernah dipertanyakan oleh Ayub, ya, oleh Musa di dalam Bilangan 11 ayat 11, oleh Yosua di dalam Yosua pasal 7 ayat 7, dan juga oleh Habakuk di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3. Juga mengungkapkan kepada Tuhan keraguan mereka tentang jalan-jalannya, Tuhan yang tidak mampu untuk dipahami, yang tidak mampu untuk dimengerti. Dan juga seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan, Bapak Ibu ya. Dan Yeremia menyatakan akan hal itu kepada Tuhan. Dia mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat, ya, bagaimana keterbatasan kita, keterbatasan manusia untuk mengetahui jalan-jalannya Tuhan. Keterbatasan kita untuk mengetahui
pikiran Tuhan, keterbatasan kita untuk mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Ya, seperti apa yang dialami oleh Yeremia terkadang kita alami gitu ya. Firman Tuhan telah dinyatakan kepada Yeremia bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan juga firman Tuhan dinyatakan kepada kita bahwa dia akan selalu beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dan bagaimana janji-janjinya itu dinyatakan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, terkadang ketika kita berhadapan dengan yang namanya realita, yang namanya pergumulan, yang namanya kesusahan, yang namanya penderitaan, terkadang kita ragu kepada Tuhan. Membuat kita meragukan akan Tuhan di dalam hal ini. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, tema gereja kita, be firm in the faith ya, berpegang teguh di dalam iman. Iman kepada Yesus Kristus itu dibutuhkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika kita tidak berpegang teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus Bapak Ibu, kita akan menjadi goyah. Kita akan menjadi orang yang terus meragukan, apakah Tuhan itu mengasihiku? Apakah Tuhan itu benar-benar mempedulikan aku? Mengapa justru tidak ada pertolongan ketika aku ada di tengah-tengah pergumulan, ketika hatiku bimbang, ketika hatiku ragu, ketika hatiku ini menjadi kecewa, mengapa Tuhan tidak menolong aku? Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di tengah-tengah keraguan yang dialami oleh Yeremia, di tengah-tengah keraguan yang mungkin terkadang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tinggal diam. Dia boleh menyatakan firman-Nya kepada setiap kita. Kita melihat Bapak Ibu dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-22. Ini merupakan teguran dari Tuhan dan juga sekaligus menjadi sebuah dorongan kepada Yeremia dan juga kepada setiap kita. Ayat yang ke-19. Bapak Ibu, ini menyatakan bagaimana Tuhan itu menjawab keluhan Yeremia bahwa dia harus kembali kepadanya. Ia kehilangan kepercayaannya kepada Allah di dalam taraf apapun ya. Ayat yang 19 Bapak Ibu dikatakan, karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Ya, Tuhan mengingatkan Yeremia bagaimana Yeremia harus kembali kepada Tuhan. Yeremia perlu bertobat. Di sini kita melihat pertobatan seorang yang telah sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu ya. Jika seorang percaya menyimpang dari jalan kepercayaannya kepada Tuhan, dia harus bertobat dari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Tanggapan sekali lagi merupakan koreksi Bapak Ibu atas sikap Yeremia. Yeremia harus kembali, karena kalau tidak, Tuhan tidak dapat terus bersamanya. Tuhan tidak dapat memakai dia menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka jika dia kembali, yaitu rindu untuk percaya kepada Tuhan lagi, Tuhan akan membiarkan Yeremia kembali kepadanya. Tuhan berkata kepadanya bahwa Tuhan akan menolong Yeremia, dan Yeremia sungguh-sungguh menyadari Bapak Ibu. Dan di sini kita bisa melihat pertobatan yang sejati seperti apa yang dinyatakan oleh Yeremia. Ya, keraguan di dalam dirinya sebagai manusia biasa yang tidak mampu untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, keraguan di dalam dirinya Bapak yang menandakan bahwa dia adalah manusia biasa yang tidak mampu mengerti akan apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Namun ketika dia sadar, dia datang kepada Tuhan, dia berbalik kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh mengalami pertobatan itu, dan dia sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang boleh memulihkan keadaannya. Kemudian dikatakan di bagaimana Yeremia berdiri di hadapan Tuhan lagi. Di hadapan Tuhan Yeremia dapat memisahkan mana yang berharga dan yang tidak berharga. Ya, dia memiliki pengertian yang tepat tentang yang benar dan yang salah. Pembaharuan budi itu terjadi Bapak Ibu ketika kita itu ada di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang dimaksudkan dengan yang berharga adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan. Segala perkataan Tuhan itu Bapak Ibu menjadi sesuatu hal yang berharga. Ya, dalam 2 Timotius dikatakan bahwa
eh, segala hal apa yang difirmankan oleh Tuhan itu Bapak Ibu ya bermanfaat untuk mendidik, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu hal yang berharga bagi Yeremia ya dan juga bagi setiap kita. Dimaksudkan dan yang dimaksudkan kepada hal yang tidak berharga adalah kata-kata yang diucapkan sebagai celaan kepada Tuhan sebagai orang yang lemah ya, sebagai satu perkataan yang tiada makna, satu perkataan yang sia-sia, suatu perkataan yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Ketika ia mengetahui, dia kembali kepada apa yang berharga. Dia akan menjadi juru bicara Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Dan penerapannya adalah kita harus selalu Bapak Ibu, bagaimana kita mau terus dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus yang berbicara kepada kita, yang memberikan kepekaan kepada kita untuk mampu memisahkan, untuk mampu menilai mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berharga dan yang mana yang tidak berharga. Orang percaya melalui Roh Kudus dapat mengetahui apa yang berharga, apa yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita boleh terlibat di dalamnya. Dan umat Tuhan harus mengikuti Yeremia dan juga berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Yeremia adalah orang dikatakan Bapak Ibu yang tersiksa oleh semua yang dilihatnya di sekitarnya. Sementara juga menyadari keengganan umat Tuhan untuk mendengarkan pesan yang ia sampaikan. Ya, jadi tolak, dia dimusuhi, dia dibenci, dia difitnah dengan sedemikian rupa oleh karena kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya bagaimana umat Tuhan tidak menyadari akan semua firman yang disampaikan oleh Yeremia yang berasal daripada Tuhan. Karena apa? Karena umat Tuhan tidak peka dan mereka terus melakukan kejahatan. Akibatnya ya kita bisa melihat sementara waktu Yeremia sempat Bapak Ibu ya sempat tersesat, dan karena itu Tuhan menyadarkan dia, Tuhan meneguhkan dia kembali melalui firman-Nya, dan bagaimana saat itu Yeremia boleh sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan dan kembali menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang nabi yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang-orang yang setia kepada Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentunya akan dikuduskan, akan dipisahkan dari dunia ini. Dan Tuhan mengulangi janji yang telah ia buat kepada Yeremia pada saat ia dipanggil. Ya, dalam ayat yang ke-20 dikatakan, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Seperti juga apa yang pernah Tuhan janjikan kepada Yeremia pada saat dia dipanggil dalam pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Maksudnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menguatkan Yeremia bahwa Tuhan akan menjadikannya benteng yang tidak dapat ditembus. Setiap pertempuran yang akan dihadapi oleh Yeremia itu akan dikatakan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada dia. Ya, musuh-musuhnya akan kalah karena Tuhan menyertai dia untuk melepaskan dan menyelamatkannya. Tuhan menyelamatkan ya, Tuhan melepaskan dia dari tangan-tangan orang yang mau berbuat jahat dan menebus dari cengkeraman orang-orang yang melakukan kekerasan. Ayat yang ke-21 dikatakan, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ya Tuhan itu begitu meneguhkan Yeremia di tengah-tengah pelayanan yang tidak mudah, di tengah-tengah pelayanan yang dia lakukan yang tidak seperti apa yang dia bayangkan, kedegilan, kekerasan hati umat Tuhan yang membuat Yeremia begitu menderita. Tetapi
firman Tuhan yang meneguhkan Yeremia, itu yang membangkitkan kembali semangatnya, itu yang kembali membangkitkan sukacita di dalam melayani. Karena semua yang menjadi musuh Yeremia itu tidak berdaya melawan Tuhan semesta alam. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan ada di pihak Yeremia. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Hal apa yang saat ini sedang kita menjadi ragu dalam kehidupan ini? Hal apa yang membuat kita mungkin mulai undur dari pelayanan kita? Hal apa yang membuat kita kemudian mulai istilahnya itu menjadi tidak bersemangat di dalam mengiring akan Tuhan? Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kita mengalami pertobatan yang sejati dalam kehidupan kita. Karena kita menjadi kuat, kita menjadi pemenang, kita menjadi orang-orang yang dikatakan lebih dari pemenang ketika kita ada di dalam Tuhan. Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak. Kiranya bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu boleh meneguhkan kita. Ya, kita mau tetap dan terus percaya kepada Tuhan. Hal apapun yang terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita, sampai kita pun dibuat ragu di dalam situasi dan kondisi yang kita alami, bagian firman Tuhan ini boleh menolong kita bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan firman-Nya yang akan meneguhkan kita, dan Dia membawa kita kembali untuk tetap percaya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan memberkati kita semua, memberikan pada kita hati yang mau bertobat setiap hari. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pertolongan pimpinan-Mu menyertai kami di dalam kami belajar firman Tuhan siang hari ini. Kiranya kami boleh tetap diteguhkan dan dikuatkan di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.